Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 184. Bab 926. Segel. Dokter peri kecil berwajah merah yang cantik menyusut di bawah selimut tipis. Matanya yang indah, menatap Xiao Yan, begitu merah hingga airnya akan merembes keluar. Xiao Yan agak malu ketika dia ditatap dengan cara ini. Dia segera menebalkan kulit wajahnya saat dia berkata, "Ini memang perlu untuk segelnya." Kemerahan cerah di wajah dokter peri kecil sangat berkurang saat dia melihat sikap malu Xiao Yan. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya yang merah. Setelah itu, dia menegakkan tubuhnya seperti putri duyung. Tangannya yang halus sedikit gemetar saat dia melepas pakaiannya. Tangannya yang halus bergerak dan pakaiannya jatuh dengan tenang. Segera, tubuh telanjang seperti suat yang indah muncul di depan Xiao Yan, menyebabkan pernapasan seseorang tanpa sadar menjadi sedikit lebih berat. Jika dia mampu mempertahankan pikiran yang tenang selama situasi seperti itu, kemungkinan besar dia bukanlah laki-laki. Xiao Yan dengan keras mengatupkan giginya. Dia memberi dirinya 2 tamparan keras di dalam hatinya. Setelah itu, dia dengan paksa mengalihkan pandangannya dan menarik napas dalam-dalam. Dia berusaha untuk mempertahankan nada yang tidak berubah saat dia berkata, "Berbaring." Setelah menonton Xiao Yan, rasa malu dan kecemasan di dalam hati dokter peri kecil menjadi lebih redup tanpa dia sadari. Dia perlahan berbaring saat dia diberitahu dan dengan lembut menutup mata cantiknya. Sudut mata Xiao Yan melihat dokter peri kecil itu berbaring. Dia sekali lagi menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan membuat dirinya benar-benar tenang. Setelah itu, dia perlahan mengulurkan jarinya. Gumpalan api hijau giok samar-samar terlihat di ujungnya. Ini mungkin sedikit menyakitkan, tetapi akan berhasil jika kamu menahannya. Xiao Yan dengan lembut berkata. Setelah itu, jarinya berhenti sejenak sebelum tiba-tiba jatuh. Akhirnya, ia mendarat di titik di bawah leher dokter peri kecil, tetapi di atas payudaranya. Ketika jari menekan di tempat ini, kulit halus seperti giok dokter peri kecil mengeluarkan gelombang asap putih. Sedikit udara keabu-abuan ada di dalam asap. Erangan teredam rendah keluar dari mulut dokter peri kecil saat asap putih naik. Alis dokter peri kecil vertikal. Sekilas, dia benar-benar membuat orang lain merasakan kasih sayang yang lembut padanya. Titik hijau samar muncul di tempat jari Xiao Yan mendarat. Xiao Yan menahan kenyamanan yang ditimbulkan oleh sensasi lembut saat jarinya perlahan berguling sesuai dengan rute, segel api langit. Benang kabut putih sekali lagi naik saat jari Xiao Yan bergerak. Bekas luka api hijau samar perlahan muncul di tubuhnya yang sempurna seperti karya seni. Bekas luka api berwarna hijau tambahan ini tidak hanya menyebabkan cacat sekecil apapun untuk muncul pada tubuh indah ini tetapi malah memberinya perasaan seksi tambahan. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius mengikuti gerakan jarinya. Pada saat ini, dia perlu mengontrol nyala api di ujung jarinya pada suhu yang sangat tepat, sehingga dia bisa menyelesaikan segel dan tidak menyebabkan nyala api untuk menyakiti dokter peri kecil. Jari Xiao Yan seperti kuasket yang dengan lembut bergeser di sekitar tubuh dokter peri kecil. Itu menciptakan banyak garis silang yang aneh. Garis-garis ini samar-samar memancarkan kedalaman saat saling bersilangan. Karena banyak bekas luka api berwarna hijau yang samar ini muncul di tubuhnya, dokter peri kecil telah terbiasa dengan rasa sakit yang membakar. Perasaan aneh perlahan menyebar dari lubuk hatinya. Perasaan ini menyebabkan dia merasa sangat nyaman. Namun, pengekangan samar seorang wanita menyebabkan dia mengatupkan giginya dengan erat dan tidak membiarkan erangan keluar. Di bawah kebuntuan semacam ini, warna merah cerah dengan tenang muncul di kulit putih gioknya. Sekilas, itu tampak seperti mimpi dan menakjubkan. Pada saat ini, mata Xiao Yan mengamati hidungnya dan hidungnya mengamati hatinya. Pikirannya benar-benar terfokus sementara tangannya mengikuti segel yang menggambar di pikirannya dan bergerak perlahan, membuat sketsa sesuatu. Dengan jejak jari Xiao Yan, gambar bekas luka api yang memancarkan benang kedalaman secara bertahap muncul di tubuh dokter peri kecil. Mungkin itu karena metode penyegelan akan segera terbentuk, tetapi gas racun yang menyebar dari tubuh dokter peri kecil menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Namun, beruntung Xiao Yan memiliki perlindungan, api surgawi.
Kabut racun benar-benar diuapkan oleh suhu api surgawi yang sangat tinggi saat menerkam. Tatapan serius di mata Xiao Yan menjadi lebih padat. Dia tampaknya telah merasakan perubahan gas beracun di dalam tubuh dokter peri kecil, dan kecepatan di mana jarinya bergerak juga meningkat. Banyak bekas luka api berwarna hijau menutupi seluruh tubuh dokter peri kecil secara bertahap. Ah! Dengan gerakan tangan Xiao Yan yang lebih cepat, perasaan aneh di dalam tubuh dokter peri kecil menjadi lebih terkonsentrasi. Rasa sakit yang membakar samar sepertinya telah berubah menjadi kenikmatan yang tidak biasa pada saat ini. Pada akhirnya, dokter peri kecil tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Erangan mati rasa dan malas diam-diam keluar dari mulut kecilnya. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat di bawah erangan. Giginya menggigit ujung lidahnya dengan sekuat tenaga, menggunakan rasa sakit untuk menekan api jahat yang tiba-tiba naik di dalam tubuhnya. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Tolong, jika Anda tidak ingin kesadaran Anda dikorosi oleh gas beracun, tolong, tahan sedikit lagi. Jangan ganggu aku." Wajah cantik dokter peri kecil sekali lagi menjadi panas membara ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia tampak seperti apel merah cerah. Tidak peduli seberapa dingin dan acuh tak acuh dia biasanya, ekspresinya saat ini tidak berbeda dengan gadis biasa. Xiao Yan juga menghela nafas lega saat mendengar dokter peri kecil menjadi diam. Dia buru-buru memfokuskan perhatiannya dan terus membuat sketsa segel. Dengan pembentukan segel secara bertahap, kabut racun ungu keabu-abuan yang melonjak keluar dari tubuh dokter peri kecil menjadi lebih tebal. Pada akhirnya, hampir setiap kabut racun yang melonjak dengan keras menerkam tubuh Xiao Yan. Setelah itu, gelombang asap putih dan suara, cici, akan meletus saat bersentuhan dengan api hijau giok. Pada saat ini, Xiao Yan mulai merasa seperti dia tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi meskipun api hati teratai mengkilap melindungi tubuhnya. Kekuatan korosif dari gas beracun benar-benar terlalu menakutkan. Selain itu, jumlahnya tidak terbatas. Seolah-olah itu tidak akan pernah habis. Oleh karena itu, api hati teratai mengkilap di tubuh Xiao Yan mulai melemah secara bertahap dalam menghadapi pertempuran seperti itu. Meskipun douqi di dalam tubuhnya terus bersirkulasi dan menggerakkan nyala api, ia masih kesulitan mengikutinya karena kelelahan. Kabut putih melingkar dan naik di depan Xiao Yan, menutupi wajahnya yang sangat serius. Dia tahu bahwa ini adalah pembalasan dari tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil, yang berusaha mencegahnya dari menyelesaikan segel. Xiao Yan dengan jelas mengerti bahwa jika dia tidak menyelesaikan segel pada saat ini, kemungkinan dokter peri kecil akan mengikuti jejak mereka yang telah memiliki tubuh racun yang menyedihkan di hadapannya. Ekspresi kejam melintas di mata Xiao Yan saat gerakan jarinya tiba-tiba dipercepat. Banyak bekas luka api berwarna hijau terbentuk dengan cepat di bawah jarinya. Jarinya menari. Pada akhirnya, banyak bayangan mulai muncul. Kemudian, jarinya berhenti tiba-tiba dan dia mengangguk dengan berat. Bekas luka api diam-diam ditarik dan formasi segel sempurna terbentuk. Gumpalan bau yang sangat samar menerobos penghalang api hati teratai mengkilap dan diam-diam memasuki hidung Xiao Yan begitu formasi segel selesai. Bau busuk baru saja muncul saat dirasakan oleh Xiao Yan. Ekspresinya segera berubah. Keraguan melintas di matanya sebelum dia berhenti memikirkan uap racun yang masuk ke tubuhnya. Api hijau giok di tangannya tiba-tiba melonjak sebelum mendarat dengan lembut di perut halus dan rata dari dokter peri kecil, perut yang bahkan tidak mengandung sedikit lemak. Titik ini adalah pusat formasi segel. Selama dia menuangkan energi ke tempat ini, dia akan bisa mengaktifkan segelnya. Energi panas yang kuat mengikuti tangan Xiao Yan dan melonjak keluar. Itu langsung berubah menjadi garis energi yang bergerak di sepanjang bekas luka api yang berkelok-kelok di sekitar. Pada saat ini, diagram formasi pada dokter peri kecil tampaknya telah diaktifkan karena memancarkan kilau. Segel api langit, langit membentuk bentuk, api membentuk roh. Segel! Teriakan tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan. Segera cahaya di sekitar tempat tangan Xiao Yan berada menjadi sangat terang. Hampir seperti menyadari bahwa segel akan segera selesai. Tubuh racun yang menyedihkan menjadi gila. Uap beracun yang sangat kental mengalir keluar dari pori-pori di seluruh tubuh dokter peri kecil.
Gas racun keruh berhasil menerobos pertahanan Xiao Yan meskipun dia menggunakan api hati teratai mengkilap untuk melindungi tubuhnya. Gas racun segera memasuki tubuhnya melalui semua pori-porinya. Ekspresi Xiao Yan menjadi jauh lebih redup saat gas racun memasuki tubuhnya. Namun, dia masih mengatupkan giginya dan tiba-tiba menarik tangannya. Cahaya yang intens melemah dan banyak bekas luka api di permukaan tubuh dokter peri kecil secara bertahap menghilang, muncul seolah-olah mereka telah bergabung dengan tubuhnya. Gas racun di dalam tubuh dokter peri kecil berhenti merembes saat bekas luka api menghilang. Kulit di tubuhnya berangsur-angsur kembali ke warna normalnya. Badan racun yang menyedihkan, yang akan meletus sekali lagi disegel. Dokter peri kecil tiba-tiba membuka matanya begitu, tubuh racun yang menyedihkan, disegel. Dia membuka mulut kecilnya dan kekuatan isap melonjak keluar. Kabut racun yang menyelimuti ruangan segera mulai berfluktuasi. Setelah itu, ia berubah menjadi naga udara raksasa yang ditelan oleh dokter peri kecil. Ekspresi aneh segera muncul di wajah dokter peri kecil setelah benang terakhir racun diserap ke dalam tubuhnya. Kilatan berkedip jauh di dalam matanya. Tanpa disadari, aura dokter peri kecil dengan cepat menjadi lebih kuat, tampak seolah-olah dia telah meminum tonik. Dalam beberapa menit, dia menembus level bintang 4 dan maju ke level bintang 5. Jika elit biasa Douzong melihat kecepatan ini, kemungkinan orang itu akan benar-benar tercengang. Letusan, badan racun yang menyedihkan, kali ini tidak hanya gagal mengendalikan dokter peri kecil, tetapi malah membiarkan kekuatannya meningkat secara signifikan. Benar sekali, masalah dan berkah muncul bersama. Akhir ceritanya di luar dugaan siapapun. Dokter peri kecil dengan lembut menghela nafas lega saat dia merasakan tubuh internalnya secara bertahap menjadi tenang. Tangannya yang halus bergerak dan pakaiannya tergesa-gesa. Dia dengan cepat menutupi tubuhnya yang sempurna. Hanya setelah melakukan semua ini, dia menoleh dan menemukan Xiao Yan telah pingsan di tempat tidur. Wajah cantiknya menjadi cemas saat dia buru-buru mengangkatnya, hanya untuk melihat wajah Xiao Yan ditutupi oleh gas keabu-abuan. Apakah racun telah menyerang tubuhnya? Dokter peri kecil menghela nafas lega ketika dia menyadari apa yang terjadi pada Xiao Yan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum kemerahan cerah yang bergerak muncul di wajahnya. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan mulut kecilnya dengan lembut tercetak di bibir Xiao Yan. Benang gas keabu-abuan secara bertahap melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Gas mengalir di antara mulut mereka, dipindahkan kembali ke tubuh dokter peri kecil. Ruangan kecil yang tenang memancarkan sedikit perasaan musim semi di udara. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 927. Memurnikan roh yang ganas. Ketika Xiao Yan terbangun dari keadaan tidak sadarnya, matanya mendarat di sepasang mata berwarna ungu keabu-abuan yang indah. Dia hanya menghela nafas lega ketika dia melihat kejelasan di dalam diri mereka. Dia menarik tubuhnya ke atas. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tanpa sadar telah berbaring di tempat tidur dokter peri kecil dan mampu mengendus aroma khusus yang unik untuk seorang wanita muda. Pikiran Xiao Yan turun ke tubuhnya dan menyapu, hanya untuk menemukan bahwa gas racun sudah benar-benar lenyap. Aku sudah membantumu menghilangkan uap racunnya. Anda tidak perlu khawatir. Dokter peri kecil di samping tempat tidur menggunakan tangannya untuk menopang kepalanya saat dia memperhatikannya tanpa bergerak. Dia tanpa sadar tersenyum dan berbicara ketika dia melihat apa yang dilakukan Xiao Yan, menyebabkan dia merasa seolah-olah segala sesuatu di depannya telah menjadi cerah. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu tubuh dokter peri kecil saat dia berkata dengan terkejut. Kekuatanmu, dari indranya, aura dokter peri kecil di depannya tampak jauh lebih padat dari sebelumnya. Letusan, badan racun yang menyedihkan, mengeluarkan banyak gas beracun. Gas beracun seperti itu mungkin berbahaya bagi kalian semua, tapi itu tonik terbesar bagi saya. Setelah menyerap semuanya, kekuatanku juga meningkat sedikit. Dokter peri kecil dengan lembut menjelaskan. Xiao Yan baru tiba-tiba mengerti setelah mendengar penjelasannya. Dia segera mendecakkan mulutnya dan berseru. Sungguh layak menjadi badan racun yang menyedihkan. Metode untuk meningkatkan kekuatan seperti itu benar-benar sesuatu yang belum pernah saya dengar. Dokter peri kecil tersenyum hangat. Matanya yang cantik memperhatikan Xiao Yan, dan wajahnya langsung memerah lagi.
Kulit aslinya yang seputih salju tampak sangat putih dengan latar belakang merah jambu. Itu seperti salju putih di utara. Mata berairnya yang seperti merkuri sepertinya menyembunyikan beberapa emosi lain. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Ini semua berkatmu kali ini. Jika Anda tidak berada di sini, saya khawatir saya akan melewati langkah terakhir saya." "Kenapa kamu mengatakan semua ini?" "Jika saya tidak ada di sini, Anda tidak akan membuka segel, tubuh beracun yang menyedihkan, berkali-kali, dan letusan tidak akan terjadi." Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia berguling dari tempat tidur. Dia menepuk tangannya, mengamati dokter peri kecil dengan matanya, dan berkata, "Segelnya seharusnya sudah selesaikan." Kemerahan cerah tanpa sadar muncul di wajah dokter peri kecil setelah penyebutan segel. Dia dengan lembut mencondongkan dagunya yang agak kurus seputih salju dan berkata, "Ya, aku bisa merasakan bahwa tubuh racun yang menyedihkan telah ditekan. Menurut kekuatan segelnya, seharusnya tidak menjadi masalah dalam mempertahankannya selama 2 hingga 3 tahun." Xiao Yan mengangguk dan tersenyum sambil berkata, "Itu bagus. 2 hingga 3 tahun cukup bagi kita untuk menemukan binatang kalajengking naga racun langit." Dokter peri kecil mengangguk. "Ayo pergi. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Saya pikir tetua pertama dan yang lainnya harus cemas menunggu." Xiao Yan melambaikan tangannya dan berjalan ke pintu. Dokter peri kecil dengan patuh mengikuti dari belakang. Sukian mondar-mandir dengan gelisah di luar ruangan. Sudah setengah hari sejak Xiao Yan masuk, tapi masih belum ada aktivitas sedikit pun. Karena dia takut dengan gas beracun di dalam, dia tidak berani menerobos masuk secara acak. Namun, pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka tepat saat wajah Sukian dipenuhi kecemasan. Suara berderit menyebabkan pandangannya melesat pada saat pertama. Hanya ketika dia melihat seorang pria muda berjubah hitam berjalan keluar ruangan, dia menghela nafas lega dan tampak seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban yang berat. "Apa kamu baik-baik saja?" Sukian dengan cepat melangkah maju. Dia menghela nafas lega saat melihat kedua orang itu baik-baik saja. Namun, suaranya agak khawatir saat dia bertanya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat gas keabu-abuan yang melayang di dalam tirai tipis. Gas beracun di tempat ini mungkin tidak sepadat kabut di dalam rumah, tapi kemungkinan akan menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi para siswa jika dibiarkan menyebar. Dokter peri kecil di samping tampaknya menyadari pikiran Xiao Yan. Tangannya terulur dengan lembut sebelum memberi isyarat. Badai muncul di dalam tirai cahaya entah dari mana, menyedot semua gas racun bersama-sama sebelum berubah menjadi pilar uap padat yang diserap ke dalam tubuh dokter peri kecil. Sukian tanpa sadar mendecakkan lidahnya karena terkejut saat dia melihat dokter peri kecil menundukkan uap racun ini hanya dengan mengangkat tangannya. Tatapannya menyapu dirinya dan keheranan melintas di matanya. Dia tanpa sadar berteriak, "Kamu sudah maju?" Dokter peri kecil mengangguk sedikit saat dia melihat sikap Sukian yang tercengang. Dia tahu alasan dia kehilangan dirinya sendiri. Bagaimanapun, setiap bintang kemajuan untuk seorang elit Douzong akan berarti peningkatan besar dalam kekuatan seseorang. Douzong biasa mungkin mengalami kesulitan meningkatkan kekuatan mereka bahkan dengan bintang bahkan setelah beberapa tahun atau bahkan 1 dekade penuh. Aku memang tua. Dunia ini masih milik kaum muda." Sukian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Nada suaranya dipenuhi dengan rasa iri. "Tetua pertama, tolong bagikan bubuk obat ini kepada para siswa yang secara tidak sengaja menghirup gas beracun. Mereka akan baik-baik saja setelah istirahat selama beberapa hari." Dokter peri kecil mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Sukian sambil berbicara agak meminta maaf. "Hehehe, tidak apa-apa. Perlakukan saja itu seperti memberi anak-anak nakal itu sedikit pelajaran. Jika tidak, mereka hanya akan terburu-buru jika melihat sesuatu yang membuat mereka penasaran di masa depan." Sukian menerima botol giok dan tertawa terbahak-bahak. "Tetua pertama, karena semuanya baik-baik saja, mengapa Anda tidak menghapus penghalang energi dulu?" Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat penghalang energi di atas, dan tersenyum saat memberikan saran. "Ya, kupikir kakak keduamu seharusnya sangat cemas menunggu di luar." Sukian tersenyum.
Dia melambaikan lengan bajunya dan riak tak terlihat dipancarkan. Segera, penghalang cahaya energi yang menutupi halaman bergetar sedikit dan secara bertahap tersebar. Penghalang cahaya energi baru saja tersebar ketika beberapa sosok manusia dengan tergesa-gesa menerobos masuk. Mereka hanya menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan dan dua lainnya berdiri tanpa cedera di halaman. Orang-orang yang menerobos masuk secara alami adalah Xiao Li, Zian, dan yang lainnya. Orang yang membuat Xiao Yan sedikit terkejut adalah seorang wanita berpakaian biru, Xin Lan dari Gerbang Pan. Tangan Xin Lan menepuk dadanya yang besar saat melihat Xiao Yan. Dia berkata, "Kakak Xiao Yan, kamu adalah penolong yang saya dapatkan setelah banyak kesulitan. Tidak ada yang harus terjadi pada Anda." Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Awalnya dia mengobrol dengan Xiao Li sebelum mengalihkan pandangannya ke Xin Lan. Dia berkata, "Tenang, saya secara alami tidak akan memenuhi janji saya kepada Anda." "Benar, kapan Anda akan memulai perjalanan ke dataran tengah?" Xin Lan merenung sejenak dan berkata, 2 bulan dari sekarang. Saat ini saya sedang menyempurnakan sejenis pil obat yang membutuhkan sedikit waktu. 2 bulan ya?" Xiao Yan membelai dagunya. Tian Huo Zunze masih perlu memurnikan semangat ganas. Selain itu, dia telah berencana untuk mencoba memperbaiki apa yang disebut boneka setan langit sebelum dia pergi. Tentu saja, yang paling penting adalah dia harus memperbaiki pil tulang darah jiwa surga yang dia janjikan pada Medusa sebelum dia pergi. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu berapa lama dia akan membutuhkannya setelah dia pergi. Jika memang ada situasi di pihak Medusa, sepertinya dia tidak akan bisa menunggu untuk waktu yang lama. Selain itu, mengingat karakternya, kegagalan Xiao Yan untuk menepati janjinya dan menyerahkan pil obat kemungkinan besar akan membuatnya sangat membencinya selama sisa hidupnya. Karena itu, dia pasti tidak bisa menunda masalah ini. Meskipun agak sulit bagi Xiao Yan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7 dengan kemampuannya saat ini, dia setidaknya harus mencobanya terlepas dari apa yang terjadi. Melihat hal-hal seperti ini, sepertinya 2 bulan akan sangat singkat. Kita tidak akan terlambat untuk pertemuan pil di Menara Pil, kan? Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya sebelum dia tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat bertanya. Ini juga sesuatu yang sangat dia anggap penting. Tidak ada yang salah. Tenang, masih ada waktu lebih dari 2 tahun sampai pertemuan pil musim ini. Anda akan memiliki waktu persiapan yang cukup ketika Anda tiba di dataran tengah. Xin Lan tersenyum saat menjawab. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia mendengar bahwa ada banyak waktu tersisa. Dia tidak ingin terburu-buru ke dataran tengah dengan kecepatan tinggi hanya untuk berpartisipasi dalam pertemuan pil skala besar di mana semua jenis orang berkumpul tanpa membiasakan diri dengan daerah tersebut. Bertabrakan secara membabi buta tidak akan menguntungkannya. Karena kamu baik-baik saja, aku akan yakin. Saya masih perlu kembali untuk mencampurkan beberapa bahan obat. Anda juga orang yang sibuk. Mari bertemu 2 bulan kemudian. Xin Lan tidak tinggal lebih lama lagi setelah melihat Xiao Yan baik-baik saja. Dia memberinya senyum cakep sebelum berbalik untuk meninggalkan halaman. Xiao Yan menghembuskan napas dengan lembut saat dia melihat punggung Xin Lan menghilang. Tampaknya dia perlu memanfaatkan sepenuhnya 2 bulan ini. Pada hari kedua setelah Xiao Yan menyelesaikan masalah dokter peri kecil, dia sekali lagi memasuki dunia magma di bawah, menara penyulingan ki langit berkobar. Dia perlu membantu Tian Huo Zunze memurnikan roh yang ganas, dan dia akan berusaha untuk memperbaiki boneka setan langit. Meskipun periode waktu telah berlalu, dunia magma masih sangat sunyi. Sulit membayangkan bahwa dunia yang sunyi ini menyembunyikan ras aneh serta rahasia yang bisa menggerakkan seluruh benua Douqi. Ketika Xiao Yan sekali lagi muncul di gua yang dia ciptakan, Tian Huo Zunze juga melompat keluar. Pada saat ini, sosoknya cukup kabur. Meskipun telah terbangun dari tidurnya dengan air liur pembudidaya jiwa yang digunakan Xiao Yan, kondisi spiritualnya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan masa lalu. Xiao Yan, mengingat kondisiku saat ini, akan sulit bagiku untuk benar-benar menekan semangat yang ganas. Oleh karena itu, Anda juga perlu membantu saya. Ketika Tian Huo Zunze muncul, dia berbicara dengan ekspresi serius. Tuan Tua Yao, yakinlah bahwa Xiao Yan akan melakukan semua yang dia bisa.
Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Tianhuo Zunze mengangguk. Dia perlahan berkata, "Selain itu, tolong pinjamkan aku, api hati gugur. Aku perlu meminjam kekuatannya untuk memurnikan semangat ganas." Xiao Yan tidak ragu-ragu saat mendengar ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sekelompok api tak terlihat muncul di depannya. Melihat bahwa Xiao Yan telah memadamkan api hati gugur tanpa ragu-ragu, Tianhuo Zunze mengamatinya secara mendalam. Dia tersenyum sambil berkata, "Anak kecil, kamu benar-benar cocok dengan selera saya yang dulu. Aku yang dulu akan mengingat semua nikmat yang telah kamu berikan." Xiao Yan tersenyum, tapi tidak membantah kata-katanya. Setelah melakukan kontak selama beberapa waktu, dia juga tahu bahwa Tianhuo Zunze tampaknya sangat menghargai hal-hal seperti bantuan. "Pak Tua Yao, tolong mulai." Tianhuo Zunze mengangguk dengan berat. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat dengan itu. Setelah itu, api hati gugur perlahan melayang di depannya. Dia menjentikkan jarinya dan cincin berwarna putih di jari Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Dengan segera aura yang sangat ganas dan ganas meletus darinya. Bab 928. Memperbaiki boneka setan langit. Kabut darah keruh melonjak ke segala arah dari cincin berwarna putih. Itu dengan cepat diaglomerasi menjadi sosok berwarna darah di dalam gua. Sosok ini baru saja muncul ketika bau yang sangat pekat menyebar. Namun, dua orang di dalam gua itu bukanlah orang biasa. Emosi negatif semacam ini tidak berhasil merusak pikiran mereka. Roh ganas itu baru saja muncul saat melihat Xiao Yan dan Tianhuo Zunze. Mungkin karena telah ditangkap terakhir kali melihat orang-orang ini, tetapi sebenarnya tidak menerkam mereka. Sebaliknya, itu berbalik, berubah menjadi bayangan darah yang melesat keluar dari gua. Tampaknya takut pada mereka dan benar-benar berusaha melarikan diri. Kamu ingin kabur?" Tianhuo Zunze mendengus dingin saat melihat tindakan roh yang ganas itu. Tangannya terkepal dan api hati gugur di depannya dengan cepat menyebar. Itu berubah menjadi jaring api saat bergegas keluar. Akhirnya, ia berhasil menutup jalan keluar gua sebelum sosok darah itu mencapainya. Ketakutan melintas di mata berwarna darah dari roh ganas itu ketika melihat jaring api yang tak terlihat. Meskipun tidak memiliki kecerdasan, instingnya mengatakan bahwa jaring api tak terlihat di depannya ini akan menyebabkan kerusakan besar. Sosok darah yang bergegas itu dengan paksa menghentikan tubuh pengisiannya di tengah pekikan yang menusuk telinga. Setelah itu, ia menghentikan tubuhnya di tempat yang hanya berjarak 5 kaki dari jaring api. Tubuhnya berhenti, tetapi sebelum sosok darah itu bisa bersukacita, Tianhuo Zunze melambaikan lengan bajunya. Orang bisa menyaksikan jaring api jatuh sebelum berubah menjadi sesuatu seperti serigala lapar, menyerang ke depan. Jaring melilit roh yang ganas, yang tidak bisa mundur tepat waktu. Ci! Jaring api baru saja melakukan kontak dengan tubuh roh ganas itu ketika itu segera mengeluarkan gelombang kabut putih. Suara cici berulang kali muncul. Itu juga diiringi dengan perjuangan habis-habisan dari semangat yang ganas. Meskipun tidak memiliki kecerdasan apapun, api hati gugur dapat memengaruhi rohnya. Sulit untuk menghindari rasa sakit yang membakar yang berasal dari roh seseorang. Gelombang kabut berwarna darah kental melonjak dari tubuh roh yang ganas saat itu berjuang. Setelah itu, kabut bertabrakan dengan jaring api tak terlihat di sekitarnya. Mereka mulai saling mengikis dengan kejam dan kejam. Ekspresi dingin melintas di mata Tianhuo Zunze ketika dia melihat pembalasan dari roh yang ganas itu. Tangannya tiba-tiba berubah dan jaring api mulai menyusut perlahan. Sementara jaring api ini menyusut, tubuh roh ganas di dalamnya juga menjadi lebih kecil. Xiao Yan, tingkatkan kekuatan api hati gugur. Tianhuo Zunze tiba-tiba berteriak saat dia menatap jaring api yang menyusut. Xiao Yan, yang sudah menunggu perintah di samping, segera menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Dia menjentikan jarinya dan gelombang douki ditembakkan. Akhirnya, itu mendarat di jaring api. Douki dengan cepat ditelan oleh jaring api. Setelah konsumsi jaringan api douki, nyala api tak terlihat yang tersisa di permukaannya menjadi lebih padat. Di sisi lain, roh ganas di dalam berulang kali mengeluarkan pekikan geram karena memanggang.
Tidak peduli seberapa kuat dia berjuang, terlalu sulit untuk melarikan diri dari pengekang jaring api. Terus perkuat itu. Tianhuo Zunze melirik roh yang masih berjuang dan memerintah dengan suara yang dalam. Ekspresi Xiao Yan tenang. 10 jarinya menjentikan berulang kali dan banyak pilar Do Uki meletus. Akhirnya, mereka benar-benar bergabung dengan jaring api. Dengan tambahan lebih banyak Do Uki, suhu api hati gugur menjadi menakutkan. Pada akhirnya, roh yang ganas akhirnya meletus di tengah tangisan sengsara yang tajam, dan berubah menjadi kabut berwarna darah kental yang melayang di dalam jaring api. Tianhuo Zunze menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Segel di tangannya berubah dan jaring api perlahan-lahan menyebar. Itu segera diaglomerasi menjadi kuali setinggi 10 kaki yang terbuat dari api. Sekelompok kabut berwarna darah kental terjebak di dalam kuali. Kejutan juga melintas di mata Xiao Yan saat dia mempelajari metode cerdik Tianhuo Zunze untuk menggumpalkan kuali api. Dia memang layak sebelumnya menjadi seorang elit Do Uzun. Xiao Yan mengakui bahwa metode pengendalian apinya jauh lebih rendah darinya. Tianhuo Zunze memang pantas mendapatkan namanya. Catatan, Tianhuo berarti api langit. Suhu di dalam kuali api sangat menakutkan. Dengan disempurnakan di bawah suhu tinggi itu, kumpulan kabut darah kental perlahan menjadi pucat. Xiao Yan tahu bahwa selama warna darah di dalamnya benar-benar dimurnikan, roh yang ganas akan berhasil disempurnakan menjadi sekelompok kekuatan spiritual yang sangat murni. Namun, proses penyempurnaan semacam itu agak lambat. Sepertinya seseorang akan mengalami kesulitan untuk sepenuhnya memurnikan roh ganas dengan kecepatan ini tanpa setidaknya 3 hingga 4 hari. Baiklah, selanjutnya, saya ingin Anda membantu saya menjaga kuali api ini. Aku yang sekarang tidak mampu menahan kelelahan dari kuali api ini. Wajah Tianhuo Zunze mengungkapkan senyuman saat dia melihat kabut berwarna darah, perlahan disempurnakan di dalam kuali api. Setelah itu, dia tersenyum saat berbicara dengan Xiao Yan. Ayah, Pak Tua Yao, kamu bisa santai saja. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Nyala api dikendalikan oleh Tianhuo Zunze. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyediakan Do Uki yang cukup untuk melakukan manuver api hati gugur. Ini tidak menguras terlalu banyak kekuatan mentalnya. Tianhuo Zunze juga tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan duduk bersila di udara. Benang kekuatan spiritual keluar dan mengendalikan nyala api di dalam kuali api untuk melanjutkan penyempurnaan. Xiao Yan sekali lagi menuangkan gelombang Do Uki ke dalam kuali api saat melihat Tianhuo Zunze menutup matanya. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan gulungan bambu coklat keabu-abuan biasa muncul di tangannya. Wayang langit-langit. Gulungan ini secara alami merupakan harta karun yang diperoleh Xiao Yan dari merampok gudang lembah api setan. Keterampilan boneka yang terekam di dalamnya menyebabkan dia menjadi sangat penasaran. Jari Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Kata-kata yang tertulis di atasnya mulai memasuki kepala Xiao Yan satu persatu sebelum meninggalkan ingatan yang dalam yang sulit dihilangkan. Gua itu perlahan turun ke dalam keheningan. Tianhuo Zunze memusatkan perhatiannya pada nyala api yang memurnikan semangat ganas sementara Xiao Yan telah mengalihkan perhatiannya ke dunia misterius yang terekam di dalam gulungan bambu. Suasana tenang ini berlanjut sekitar 1 jam atau lebih sebelum Xiao Yan pulih dari suara desakan Tianhuo Zunze. Dia segera tersenyum malu dan buru-buru memanggil gelombang Do Uki untuk dilemparkan ke kuali api. Setelah 1 jam belajar, Xiao Yan juga mendapatkan pemahaman tentang boneka setan langit ini. Jika seseorang ingin menyempurnakan hal ini, seseorang harus memiliki 3 bahan utama yang tertulis dalam pendahuluan, mayat, inti monster, dan roh. Tentu saja, selain ini, seseorang akan membutuhkan beberapa bahan logam khusus untuk membuat tubuh boneka lebih tangguh. Xiao Yan mengetuk gulungan bambu itu dengan lembut di lengannya. Dia secara bertahap tenggelam dalam pikirannya. Dia pada dasarnya memiliki semua hal ini. Untuk mayat, dia memiliki tubuh Yunshan dan hantu setan tanah tua. Untuk inti monster, afinitas api peringkat 7 inti monster harus bisa melakukan trik. Untuk roh, pelindung Ti dari aula jiwa, yang dia peroleh dari Kekaisaran Chuyun saat itu adalah pengganti terbaik. Xiao Yan juga memiliki beberapa bahan logam khusus di cincin penyimpanannya.
Karena dia adalah seorang alkemis, itu adalah kebiasaannya untuk mengumpulkan berbagai macam barang. Kilatan dingin tiba-tiba melintas di mata Xiao Yan saat dia memikirkan tentang roh. Dia menjabat tangannya dan botol giok dengan api samar tak terlihat menutupi mulutnya muncul di tangannya. Ada seutas benang riak spiritual yang samar-samar merembes keluar darinya. Jari Xiao Yan mengusap mulut botol dan menghilangkan lapisan api. Dia menutup matanya dan kekuatan spiritual membawa suara yang ditransmisikan ke dalam botol giok. Han Feng, tahukah kamu tempat aula jiwa memenjarakan guru? Hahaha, Xiao Yan, apakah kamu ingin menyelamatkan orang tua yang tidak akan mati itu? Berhenti bermimpi. Kemampuan kecil Anda ini seperti semut jika Anda bertemu dengan ahli sejati dari aula jiwa. Hehe, jika Anda benar-benar ingin tahu, Anda bisa membiarkan saya keluar dan memohon dengan benar. Saya mungkin tiba-tiba berbelas kasihan dan mengungkapkan sedikit informasi kepada Anda. Tawa arogan terdengar dari botol giok. Wajah Xiao Yan tetap acuh tak acuh. Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya. Dengan jentikan jarinya, gumpalan api hijau giok memasuki botol giok. Segera teriakan menusuk telinga yang menyedihkan dikirim dari botol giok. Berhenti membakar. Apa yang ingin kamu ketahui? Kita bisa membahas masalah ini perlahan. Xiao Yan mengabaikan teriakan ketakutan di dalam botol giok. Dengan sapuan jarinya, api tipis sekali lagi menutup mulut botol. Dia kemudian menilai botol giok sebelum memasukkannya kembali ke cincin penyimpanannya. Ketika berhadapan dengan orang seperti itu, akan lebih mudah untuk berbicara jika dia dibiarkan sedikit menderita. Xiao Yan melirik kuali api setelah melakukan semua ini. Kabut darah kental di dalamnya telah memucat secara signifikan. Jelas, penyempurnaan berjalan dengan cukup baik. Tatapan Xiao Yan beralih dari kuali api. Dia bermain dengan gulungan bambu di tangannya, ragu-ragu sejenak, dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Saat ini, dia masih perlu merawat kuali api. Karenanya, ini bukanlah waktu terbaik untuk memperbaiki hal-hal lain. Tidak akan terlalu terlambat untuk menunggu sampai dia benar-benar menyempurnakan semangat ganas sebelum memulai. Xiao Yan berhenti ragu-ragu setelah membuat keputusan di dalam hatinya. Dia menghembuskan nafas lembut, duduk bersila, dan mulai menyerap energi untuk mengisi kembali kelelahan di dalam tubuhnya. 3 hari kehalusan berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, 2 orang di dalam gua yang menutup mata mereka bersama tanpa persetujuan sebelumnya. Tatapan mereka terlempar ke kuali api yang melayang di udara. Keduanya merasakan bahwa kabut berwarna darah kental telah benar-benar tersebar. Menggantinya adalah sekelompok uap yang kacau. Xiao Yan merasakan kekuatan spiritual yang sangat padat dalam uap itu. Akhirnya berhasil disempurnakan. Ekspresi bersemangat melintas di mata Tianhuo Zunze saat dia menatap gas yang tak terlihat. Dia menggerakkan tangannya dan kuali api itu runtuh. Itu segera berubah menjadi sekelompok api tak terlihat, yang mengalir ke Xiao Yan sebelum memasuki tubuhnya. Gugusan gas kacau itu ditelan oleh Tianhuo Zunze setelah mendekatinya. Sosoknya kemudian berguncang dan menjelma menjadi cahaya putih yang memasuki cincin berwarna putih tersebut. Hahaha, Xiao Yan, kata-kata tidak bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar itu. Aku yang dulu akan datang dan membalas budi ini setelah sepenuhnya menyerap kekuatan spiritual ini. Selain itu, waktu yang saya butuhkan untuk penyerapan ini mungkin agak lama. Kamu harus lebih berhati-hati. Xiao Yan juga tersenyum saat mendengar tawa Tianhuo Zunze. Dia mengangguk sedikit dan mengangkat kepalanya untuk melihat gua yang kosong. Dia tertawa pelan. Kalau begitu, aku akan memperbaiki boneka setan langit. Bab 929. Perbaikan. Langit malam tertutup cahaya bintang-bintang. Di luar ruangan sepi. Selain suara kodok yang sesekali terdengar, semuanya sunyi senyap. Angin dingin membelit bagian dalam gua yang kosong sementara Xiao Yan duduk bersila di atas batu besar di dalam gua. Ekspresinya serius. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan 2 item keluar dari cincin penyimpanannya. Barang-barang ini mendarat dengan keras di tanah, menimbulkan debu. 2 mayat yang telah dibekukan muncul di tanah. Xiao Yan tidak asing dengan kedua mayat ini. Mereka adalah Yun Shan dan hantu iblis tanah tua.
Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu wajah kedua mayat ini, yang telah dipertahankan dengan ekspresi bahwa mereka. Akhirnya, pandangannya berhenti pada Yunshan berjubah putih. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lama kemudian. Setelah bertahun-tahun, kebencian Xiao Yan secara bertahap berkurang setelah pembubaran Sekte Awan Berkabut. Selain itu, nasibnya yang menyedihkan hampir tidak dapat menebus apa yang dilakukannya terhadap klan Xiao. Ketika membandingkan dua mayat, kekuatan Yunshan adalah sekitar 2 hingga 3 bintang Douzong sebelum dia meninggal sementara hantu iblis tanah tua memiliki kekuatan bintang 7 Douzong. Jika seseorang membandingkan mayat mana yang akan digunakan untuk memperbaiki boneka setan langit, tingkat keberhasilan yang terakhir mungkin sedikit lebih tinggi. Selain itu, Xiao Yan tidak ingin sesuatu dengan penampilan Yunshan mengikuti di sampingnya bahkan jika benda itu hanyalah boneka dengan wajah Yunshan. Tatapan Xiao Yan berhenti di wajah Yunshan. Pikirannya agak tidak ada. Sosok anggun dan bangga yang memancarkan aura mulia samar-samar muncul di benaknya bersama dengan gaun putih awan yang dengan lembut melayang pada sosok itu, menyoroti lekuk tubuh yang bergerak. Yun. Ti api langit. Suara gumaman rendah tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan. Tinjunya tanpa sadar mengepal saat dia mengingat tatapan rumitnya ketika dia akan pergi saat itu. 70% adalah kesedihan dalam mata itu, 10% adalah ketidakberdayaan, 10% adalah kesedihan karena menyerah dan ada sedikit kebencian. Dia sepertinya masih menyimpan kekejamannya dalam hati. Dia dengan kejam telah menghancurkan semua yang dia miliki. Benang kecil kebencian inilah yang mendorongnya untuk meninggalkan tempat yang telah dia tinggali selama bertahun-tahun, mungkin dari cara dia melihatnya, tempat itu adalah tempat kesedihan. Setelah pergi, akan sangat sulit baginya untuk kembali. Tinju Xiao Yan di bawah lengan bajunya mengencang. Dia tidak dapat disangkal memiliki perasaan samar pada wanita ini, orang pertama yang melakukan kontak kulit dengannya saat dia berlatih di luar. Semua yang terjadi di gua itu merupakan pukulan yang terlalu besar bagi kemudaannya. Sejak saat itulah dia benar-benar mengerti apa itu wanita. Dia bukan lagi laki-laki, dia telah berubah menjadi pria sejati. Xiao Yan tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakannya selama sisa hidupnya. Semua ini tampak seperti jejak membara yang menyebabkan dia tidak bisa melupakannya. Pertemuan keduanya cukup mengharukan. Namun, tampaknya itu berakhir dengan penderitaan. Tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Sekte Awan Berkabut dan Yunshan terhadap klan Xiao. Oleh karena itu, sebagai pemimpin Sekte Awan Berkabut, dia harus melawan Xiao Yan bahkan jika orang yang terluka parah adalah dia. Ini adalah akhir yang sudah ditentukan sejak awal. Desahan lembut perlahan bergema di dalam gua. Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengembalikan mayat Yunshan ke cincin penyimpanannya. Dia tidak mau menggunakan tubuhnya untuk memperbaiki boneka setan langit. Bahkan dia tidak dapat mengetahui apa alasan sebenarnya. Yang ingin dia cegah hanyalah pemikiran samar-samar tentang menusuk pisau berdarah ke dalam hati seorang wanita yang lemah, yang penuh luka. Tidak ada berita tentang Yun sejak dia meninggalkan Kekaisaran Magia. Benua Douki sangat besar. Mencoba mencari seseorang di lautan luas manusia sama dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Namun, Xiao Yan memiliki perasaan samar bahwa dia mungkin bisa bertemu dengannya lagi di dataran tengah. Meski perasaan ini tanpa alasan apapun, Xiao Yan tetap memilih untuk mempercayainya. Oleh karena itu, dia telah menyimpan mayat Yunshan. Dia tidak ingin secara tidak terduga bertemu dengannya dan membuatnya tidak ingin melihatnya karena boneka mengikutinya. Guru, setelah murid ini menyelamatkan Anda, murid ini secara pribadi akan membantu Anda menemukan tubuh yang lebih kuat. Xiao Yan diam-diam bergumam di dalam hatinya. Matanya juga berangsur-angsur menjadi jelas saat ekspresi tegas muncul dengan tenang. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan nyala hijau giok sekali lagi melonjak keluar. Dia menjentikan jarinya dan nyala api keluar, dan melilit mayat hantu setan tanah tua. Suhu tinggi dengan cepat mencairkan lapisan es yang menutupi tubuh. Pakaian hantu iblis tanah tua berubah menjadi bubuk setelah es mencair. Suhu yang panas menyebabkan jenazah menjadi merah menyala. Setelah pemanggangan berulang kali ini, benang udara hitam samar keluar dari mayat dan dibakar oleh api hijau giok menjadi ketiadaan. Jenis gas hitam ini adalah sejenis uap mayat.
Isinya kemauan pemiliknya ketika dia masih hidup. Jika gas hitam ini tidak dikeluarkan seluruhnya, roh lain akan kesulitan untuk bergabung dengan tubuh. Selain itu, penyempurnaan, boneka setan langit, membutuhkan tubuh, inti monster, dan roh untuk digabungkan dengan mulus. Makanya, uap jenazah ini perlu dikeluarkan. Suhu api hati dikontrol dengan tepat oleh Xiao Yan. Nyala api mampu mengeluarkan uap mayat tetapi tidak membakar tubuh. Hanya memperbaiki tubuh fisik membutuhkan waktu 3 jam dari waktu Xiao Yan. Baru kemudian uap mayat di dalam tubuh benar-benar keluar. Xiao Yan menghela nafas lega ketika benang terakhir dari uap mayat meninggalkan tubuh. Dia segera menjentikkan jarinya dan 2 badai douki ditembakkan, membuka lubang seukuran kepalan tangan di dada dan dahi mayat. Tidak ada darah segar yang keluar dari lubang tersebut karena semua darah telah menguap selama pemurnian mayat. Ini adalah langkah kecil dalam menyempurnakan boneka setan langit. Pada saat ini, mayat hantu iblis tanah tua juga telah dipukul oleh beberapa lingkaran. Kulit tubuhnya putih keabu-abuan dengan penampilan dingin. Kulit melekat erat pada otot-ototnya yang keriput. Tangannya juga menjadi sangat panjang, tampak seperti belati tajam. Xiao Yan menghaluskan mayat ini sesuai dengan apa yang tertulis di gulungan bambu. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Inti monster merah menyala muncul entah dari mana, dan jatuh ke dalam lubang kecil di dada mayat. Setelah menyelesaikan semua ini, Xiao Yan mengeluarkan botol giok lain dengan ekspresi dingin. Botol giok samar-samar memancarkan riak spiritual yang kuat. Xiao Yan, apa yang dibutuhkan untuk melepaskan diriku yang dulu? Raungan geram dan ganas ditransmisikan dari botol giok saat itu muncul. Pelindung Ti, tidak perlu khawatir. Aku akan mengeluarkanmu segera. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman dingin. Dia mengepalkan tangannya dan botol giok tiba-tiba pecah, menampakkan roh berwarna hitam. Roh itu baru saja keluar ketika ia melarikan diri menuju pintu keluar gua tanpa mempedulikan apapun. Namun, Xiao Yan, yang sudah siap, menangkapnya. Roh berwarna hitam itu berjuang dengan liar saat kutukan keluar dari mulutnya. Nada suaranya juga dipenuhi ketakutan dan kegilaan. Jelas, pelindung Ti menyadari apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, dia melepaskan kekuatan terakhirnya di tengah keputusasaannya. Tatapan Xiao Yan tajam saat dia menatap jiwa pelindung Ti yang mencoba yang terbaik untuk berjuang menjauh. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman dingin. Setelah itu, dia meningkatkan kekuatannya dan nyala api di tangannya melonjak. Itu melilit pelindung Ti. Tangisan sengsara yang tajam dan kutukan kejam yang tak tertandingi segera bergema di dalam gua. Xiao Yan tampaknya gagal mendengar kutukan keji itu. Dia hanya terus meningkatkan suhu nyala api. Dengan penyempurnaan suhu tinggi ini, pelindung Ti, yang telah disegel untuk waktu yang lama, kehilangan kecerdasan yang tersembunyi di dalam jiwanya. Pada saat ini, kecerdasannya telah benar-benar lenyap. Xiao Yan melirik sekelompok kabut hitam di tangannya setelah memperbaiki kesadaran pelindung Ti. Dia dengan lembut melemparkannya dan kabut hitam berubah menjadi gas berputar yang memasuki lubang di kepala mayat dengan cara seperti kilat. Mata yang tertutup rapat dari hantu iblis tanah lama tiba-tiba terbuka setelah penyisipan kecerdasan ini. Matanya dipenuhi dengan warna hitam pekat. Xiao Yan tidak terkejut dengan adegan ini. Dia menjentikkan 10 jarinya dan banyak benda logam, yang mengandung kilau aneh, ditembakkan dari cincin penyimpanannya. Mereka terus melayang di udara di depannya. Xiao Yan mengangguk sedikit setelah memeriksa banyak logam aneh yang melayang di udara. Dia mengepalkan tangannya dan nyala api hijau giok diludahkan dari telapak tangannya seperti pilar api. Gaya isap melonjak dan menyedot logam ke dalam. Di bawah penghalusan suhu tinggi dari api hati teratai mengkilap, logam aneh ini secara bertahap menunjukkan jejak leleh. Namun, mereka belum meleleh. Pada saat ini, Xiao Yan membagi perhatiannya menjadi 2. Di satu sisi, dia mengendalikan nyala api untuk memurnikan mayat pada suhu konstan. Di sisi lain, dia menggunakan suhu yang sangat tinggi untuk memurnikan logam aneh. Temperatur nyala yang tinggi dan rendah membutuhkan tingkat pengendalian nyala yang sangat sulit. Namun, beruntung Xiao Yan sudah berlatih, keterampilan mengusir api 5 cincin. Oleh karena itu, dia tidak berakhir dengan susah payah. Kedua pemurnian itu membutuhkan banyak waktu, terutama pemurnian jenazah.
Pemurnian yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertentu untuk memaksa roh dan inti monster, yang ditempatkan di dalam mayat, untuk bergabung dengan sempurna. Selain itu, Xiao Yan tahu bahwa ini bukanlah tugas yang bisa dia selesaikan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Xiao Yan duduk bersila di atas batu besar, secara bertahap menutup matanya dan diam-diam menunggu saat ketika penggabungan yang sempurna tercapai. Penantian ini berlanjut selama 7 hari. Logam aneh telah dimurnikan sepenuhnya selama 7 hari ini. Mereka telah berubah menjadi cairan berwarna emas tua. Itu perlahan mengalir di dalam nyala api, memancarkan kilau yang tidak diketahui. Perbaikan logam sudah selesai. Namun, penggabungan sempurna antara tubuh, roh, dan inti monster masih belum tiba. Namun demikian, Xiao Yan tidak merasa frustrasi karena ini. Bab 930. Perbaikan yang berhasil. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka di dalam gua. Sukacita melintas di matanya. Kedua tangannya segera membentuk segel aneh dan tangisan yang agak tidak biasa keluar dari mulutnya. Tubuh hantu setan tanah tua bergetar tiba-tiba setelah teriakan ini. Dengan segera, roh yang bertahan di kepalanya sepertinya telah dihancurkan dengan paksa oleh sesuatu yang tidak terlihat. Itu berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar padat di setiap bagian tubuhnya. Begitu roh berubah menjadi titik cahaya, inti monster yang ada di dada tubuh mengeluarkan suara sedikit mendengung. Segera energi liar dan ganas melonjak seperti air danau yang naik. Akhirnya, energi bergerak di sepanjang pembuluh darah tubuh seperti sedang diedarkan. Warna putih keabu-abuan di permukaan tubuh menjadi lebih padat mengikuti perubahan dalam jiwa dan inti monster ini. Ukuran seluruh tubuh juga perlahan menyusut. Aura agung yang hampa dari emosi apapun perlahan menyebar dari mayat. Mata Xiao Yan juga sedikit cerah saat dia merasakan aura ini yang bisa menandingi bintang 4 atau 5 douzong. Dia dengan paksa mengendalikan sedikit kegembiraan di dalam hatinya. Dengan gerakan tangannya, kumpulan cairan emas gelap yang mengambang di depannya perlahan-lahan melayang keluar. Akhirnya, itu tersebar ke mayat sedingin es. Ci! Ci! Logam cair dengan suhu sangat tinggi mendarat di mayat dan segera membentuk gelombang kabut putih, bau terbakar dipancarkan. Namun, kulit yang terkena cairan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Setelah penyempurnaan tadi, kekuatan tubuh boneka sudah mencapai tingkat yang kuat. Kekuatan spiritual menyapu boneka ini seperti air banjir sementara larutan emas tua perlahan-lahan menjalar ke seluruh tubuh. Dalam sekejap, asap kabut putih berbau mengepul dari tubuh boneka itu. Bunyi, cici, yang keluar saat suhu tinggi bersentuhan dengan kulit menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Warna putih keabu-abuan digantikan oleh warna emas tua ketika cairan benar-benar menyebar ke seluruh boneka. Cahaya emas yang berkedip-kedip itu memberi seseorang perasaan aneh bahwa itu keras. Tatapan Xiao Yan melirik boneka yang ditutupi oleh campuran cairan. Dia menghela nafas dengan lembut. Segera, dia melambaikan lengan bajunya dan nyala hijau giok sekali lagi melonjak keluar. Setelah itu, boneka itu benar-benar dililitkan. Suhu yang sangat tinggi perlahan merembes keluar. Cairan berwarna emas tua mulai perlahan-lahan masuk ke dalam kulit boneka setelah pemanggangan suhu tinggi yang berulang. Dengan meningkatnya intensitas perambahan ini, warna tubuh wayang berangsur-angsur berubah menjadi hijau tua. Sekilas terlihat seperti sepotong perunggu. Alis Xiao yang dirajut. Dia mempelajari warna boneka yang berubah menjadi lebih gelap. Dia berkata, "Ini hanya warna perunggu." Tercatat di gulungan bambu bahwa boneka setan langit dibagi menjadi 3 kategori, langit, bumi, dan manusia. Kategori langit emas, kategori bumi perak, sedangkan kategori manusia perunggu. Warna yang ditampilkan wayang saat ini dengan jelas menunjukkan bahwa itu termasuk kategori terakhir di antara ketiganya. Tidak heran Xiao Yan agak tidak puas. Meskipun Xiao Yan merasa agak kecewa di hatinya, dia tidak segera menghentikan nyala api. Suhu yang sangat tinggi terus merembes keluar, memungkinkan campuran emas tua menyerap ke dalam kulit dan otot yang keriput. Metode pemurnian yang disebut boneka setan langit ini menggunakan bahan logam ini untuk mereformasi kekuatan tubuh. Jika seseorang melakukan ini saat masih hidup, kemungkinan besar dia akan mati dengan tubuhnya diledakkan.
Namun, boneka ini mampu sepenuhnya mengabaikan rasa sakit yang begitu hebat dengan tidak memiliki indera. Oleh karena itu, jika berhasil disempurnakan, boneka tersebut, yang tidak mengetahui teknik Dou, akan tetap memiliki tubuh fisik yang merupakan senjata pembunuh yang sempurna. Cahaya perak tiba-tiba melintas di atas kulit, yang berisi warna hijau samar, saat larutan emas tua secara bertahap diserap oleh boneka itu. Cahaya perak yang tiba-tiba muncul tidak diabaikan oleh Xiao Yan. Matanya segera menatap tubuh boneka itu dan kegembiraan diam-diam muncul di hatinya. Semakin banyak cahaya perak mulai berkedip dan muncul sementara mata Xiao Yan tetap terpaku padanya, tidak berkedip. Warna perunggu tua di tubuh boneka perlahan-lahan menghilang. Mengikuti kemunculan cahaya perak, aura yang menyebar keluar dari boneka itu secara bertahap meningkat. Transformasi ini memakan waktu sekitar 10 detik lebih. Setelah itu, boneka perunggu tua berubah menjadi boneka perak mengkilap. Namun, masih ada sedikit perunggu yang berkedip-kedip di dalam cahaya perak. Namun demikian, itu bisa diabaikan jika dibandingkan dengan cahaya perak yang besar. Ketika cahaya perak mencapai puncaknya, tiba-tiba berhenti. Aura yang naik juga tiba-tiba berhenti. Cahaya perak segera meredup dan semua cahaya seakan memasuki boneka itu. Meskipun cahaya perak telah meredup, Xiao Yan merasakan bahwa aura boneka itu tidak berkurang sama sekali. Jelas, hamburan jenis cahaya perak ini adalah taktik kecil yang mencegah boneka itu terlalu mencolok. Boneka itu perlahan berdiri di dalam nyala api hijau giok. Setelah itu, ia melayang di udara tanpa meminjam kekuatan apapun untuk menopangnya. Ia tidak bergerak sedikit pun dan matanya adalah dua lubang hitam kosong. Xiao Yan dengan lembut menggigit ujung lidahnya. Setetes darah segar yang mengandung beberapa kekuatan spiritual mengalir keluar. Itu secara akurat mendarat di dahi boneka dan perlahan menembus tubuhnya. Pada akhirnya, itu membentuk bercak darah merah tua seukuran ibu jari. Setelah tetesan darah ini masuk ke kepala boneka tanpa perlawanan apapun dan membekas tanda yang tidak bisa dihilangkan, mata hitam kosong boneka itu perlahan mendapatkan kehidupan yang nyaris tidak terlihat. Itu memutar lehernya yang agak kaku, menundukkan kepalanya, dan memandang Xiao Yan duduk bersila di atas batu besar. Setelah itu, kakinya mendarat di tanah sambil berlutut dengan satu lutut. Kepalanya perlahan menunduk ke arah Xiao Yan. Mata Xiao Yan tertutup. Ketika darah spiritual telah memasuki dahi boneka sebelumnya, dia dengan jelas merasakan bahwa rohnya sepertinya telah dipisahkan menjadi dua. Salah satu dari mereka mengendalikan tubuh aslinya sementara yang lain mengendalikan boneka ini di depannya. Pada saat ini, dia merasakan semacam perasaan yang samar-samar hadir. Boneka di depan akan mematuhi semua perintahnya. Bahkan jika perintah itu untuk menyerang Xiao Yan sendiri, kemungkinan itu akan menyerang tanpa ragu-ragu. Dengan segel spiritual yang tercetak di atasnya, boneka ini akan menjadi pengawal terbaik Xiao Yan karena tidak pernah bisa memiliki pikiran untuk mengkhianati tuannya. Tatapan Xiao Yan mengandung panas yang berapi-api saat menatap wayang langit-langit yang berlutut dengan satu lutut di tanah. Oh, mungkin lebih tepat menyebutnya boneka iblis bumi karena boneka ini belum mencapai level tertinggi yang tercatat di gulungan bambu. Meski itu hanyalah boneka iblis bumi, Xiao Yan masih cukup puas. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan boneka iblis bumi ini kemungkinan tidak lebih lemah dari bintang 5 atau 6 Douzong. Tatapan Xiao Yan menyapu boneka setan bumi sejenak sebelum dia tiba-tiba tertawa. Tubuhnya bergerak dan bergegas keluar gua. Boneka iblis bumi mengikuti di belakangnya. Mungkin itu karena kurangnya pengenalan, tetapi setiap kali salah satu kakinya mendarat, itu akan menyebabkan beberapa retakan seperti jaring laba-laba menyebar di tanah. Xiao Yan tercengang oleh kekuatan kuat yang berjalannya. Xiao Yan mengepakkan sayap tulangnya dan melayang di udara di atas laut magma. Boneka iblis bumi juga berdiri di udara kosong di sampingnya tanpa ekspresi apapun. Pukul ini. Jari Xiao Yan menunjuk ke laut magma di bawah dan memerintahkan dengan keras. Cahaya merah muncul di mata boneka setan bumi saat suara Xiao Yan terdengar. Tinju boneka itu mengencang sebelum ditinju. Ci! Tinju terlempar ke depan dan ruang di depan boneka iblis bumi mulai berubah. Udara sepertinya membentuk busur dengan kepalan tangan di tengah. Dinding udara bertekanan setinggi 100 kaki tampaknya telah membungkus bagian paling depan dari busur itu. Akhirnya,
Itu seperti bola meriam, membawa cincin yang menusuk telinga saat riak angin yang kuat ditembakkan. Bang! Bola meriam udara dengan keras menghantam magma. Segera, suara yang menggetarkan jiwa bergema di dunia ini. Saat magma melonjak, gelombang magma yang sangat besar bergolak dan muncul. Itu dengan keras menabrak dinding gunung, menyebabkan lubang yang dalam bergetar. Kekuatan tinjunya sebenarnya menakutkan ini. Perasaan terkejut melintas di mata Xiao Yan saat melihat gelombang api magma besar yang telah dibuat. Tinju sebelumnya pasti bisa menyebabkan beberapa dari bintang elit 1 hingga 2 Do Usong terluka parah. Jika orang itu lebih sial, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk dibunuh hanya dengan satu pukulan. Wayang langit ini memang layak menjadi senjata pembunuh yang diwariskan dari zaman dulu. Kekuatan pembunuhan yang begitu kuat sangat cocok dengan kata menakutkan. Selain itu, boneka Xiao Yan saat ini hanya mencapai tingkat boneka setan bumi. Seberapa kuat wayang langit-langit? Panas meletus di mata Xiao Yan saat dia berpikir sampai saat ini. Namun, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Hanya memperbaiki boneka iblis bumi ini telah menghabiskan mayat Do Uzong bintang 7, inti monster peringkat 7, dan roh elit Do Uzong. Jika dia ingin memperbaiki boneka iblis langit, bukankah dia membutuhkan mayat seorang elit Do Uzun, inti monster peringkat 8, dan roh Do Uzun? Xiao Yan menyeka keringat dingin dari wajahnya. Dia dengan bijak membuang semua pikiran yang tidak realistis ini dari kepalanya. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menyimpan boneka iblis bumi ke dalam cincin penyimpanannya. Cincin penyimpanan tidak dapat membuat makhluk hidup tetap hidup. Namun, boneka iblis bumi hanyalah boneka yang bahkan tidak memiliki kesadaran sedikit pun. Boneka iblis bumi telah berhasil disempurnakan. Selanjutnya, saya harus memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia menggosok cincin penyimpanan. Sejujurnya, bahkan dia tidak percaya diri dalam menyempurnakan pil obat tingkat 7. Bersambung ke episode 185. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.